Sanita satu orang yang ini. Dan ingat, ini bulan buat Rio. Karena itu Sanita kita doanya 1 kali bapak kaki dengan 3 kali salam kali. Untuk menyelamatkan kalian dari masalah itu melalui orang
Oke, adik-adik, jawaban yang adik-adik berikan semuanya benar. Nah, di sini ibu hanya memperluruskan Yesus adalah Putra Allah dan Juru Selamat. Nah, mungkin adik-adik ingin tahu kenapa Yesus itu disebut sebagai Putra Allah. Kita lanjut ke topik berikutnya, yaitu Yesus adalah Putra Allah. Baik adik-adik, kenapa Yesus ini disebut sebagai Putra Allah? Kenapa dia disebut sebagai Putra Allah? Ya, yang tahu angkat tangan. Kenapa Yesus disebut sebagai Putra Allah? Ya, yang tahu angkat tangan. Ada yang tahu? Kenapa dia disebut sebagai Putra Allah? Kenapa dia tidak disebut sebagai manusia? Atau disebut sebagai guru? Kenapa harus sebagai Putra Allah? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Ya, benar yang di belakang. Kemudian tadi kata kemenangan Kristus dan juga wajar. Kenapa Yesus disebut sebagai Putra Allah? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke. Ya, dari kata Sulasti. Karena Yesus tidak memiliki dosa sama seperti Bapaknya sendiri. Dari kata Lastri, Yesus tidak memiliki dosa sama seperti Bapaknya sendiri. Kita beri tepuk tangan untuk kata Sulasti. Oke, baik. Kenapa Yesus disebut sebagai Putra Allah? Yang pertama, karena Yesus itu berasal dari Allah. Lalu yang kedua, Yesus itu memiliki hubungan yang istimewa dengan Allah Bapa. Dan yang ketiga, Yesus diutus ke dunia untuk menyelamatkan siapa? Manusia. Untuk menyelamatkan manusia. Ada yang mau bagi tak? Saya minta satu orang laki-laki untuk baca tidak baca ayat sebelas ayat. Siapa yang bersedia? Aris mana? Aku Aris kita. Kita baca satu ayat saja. Ayat sebelas. Bacanya dengan suara yang lancar. Kita itu laki-laki, jadi suaranya lebih kencang atau lebih lancar supaya teman-teman yang sedih. Siapa kita? Terdengarlah suara dari seorang yang mengatakan, ialah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Sekali lagi kita supaya teman-teman bisa mengerti dari ayat ini. Suaranya lebih lancar. Lalu terdengarlah suara dari seorang yang mengatakan, ialah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dari ayat ini dari ya, ambil dari saja. Inilah anakku yang kukasihi. Pada ayat ini menunjukkan bahwa Yesus itu memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Allah. Ayat ini bukan hanya sekedar ayat biasa, tetapi ayat ini menunjukkan tentang Yesus memiliki hubungan yang sangat dekat dengan siapa? Dengan Allah. Dengan Allah.
Pagkain ng teroris, mananilang anak perempuan teroris, tinatawag sa kanya. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa. Sekarang kamu mengenal Dia dan kamu telah mengenal Dia. Baik, Kakak. Saya minta untuk dibaca ulang suaranya lebih lantang dan bacanya lebih jelas supaya teman-teman bisa mengerti. Kata Yesus kepada kalau tidak melalui Aku, sekiranya kamu mengenal Aku, kamu juga mengenal Bapa. Sekarang kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Sudah. Baik, terima kasih Bapak karena telah membaca dari ayat ini tadi. Nah, di sini saya ambil poin penting dari ayat ini tadi. Akulah jalan, benar, dan kebenaran. Baik, siapa yang tahu arti dari ayat ini? Akulah jalan dan kebenaran. Siapa yang tahu artinya? Angkat tangan. Baca baik-baik. Pahami. Siapa yang tahu artinya? Kalian tahu? Kita tahu. Adik-adik, arti dari ayat ini yaitu Yesus menunjukkan jalan hidup yang benar menuju apa? Menuju keselamatan. Menuju keselamatan. Ayat ini bukan hanya sekedar ayat biasa, tetapi ini ayat untuk bisa dipahami atau untuk membentuk hati kita agar kita selalu hadir dan tidak lupa dengan Allah Bapa supaya kita bisa dibawa ke jalan yang benar atau keselamatan. Baik adik-adik, Yesus itu tadi sebagai putra Allah dan juru selamat. Karena tadi Ibu sudah menjelaskan tentang Yesus sebagai putra Allah, maka lanjut ke Yesus sebagai apa? Juru selamat. Yang kedua ini Yesus sebagai juru selamat. Sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut, ya, siapa yang tahu arti dari juru selamat? Tahu arti dari juru selamat itu angkat tangan. Ya, penyelamat dunia. Ada yang lain? Ada yang lain? Apa itu juru selamat? Ya, dari 15. Yesus membebaskan manusia dari dosa. Yesus membebaskan manusia dari dosa. Ada yang lain? Tidak ada. Laki-laki yang 4 orang ini. Sudah harus pikir mana? Harus arti
Dia selalu membawa manusia ke kehidupan yang baru. Maksudnya, rubahlah diri kalian yang dulunya sering melakukan dosa dan sekarang harus berubah supaya tidak apa? Tidak melakukan dosa. Jadi khususnya itu tadi tidak pergi ke gereja pada hari Minggu atau tidak berdoa pada hari raya-raya tertentu. Begitu pula dengan Kak Aisyah. Karena Kak Aisyah istimewa di dalam kelas ini. Dan sendiri sama seperti kita juga. Mungkin dulunya Kak Aisyah sering melakukan dosa, tetapi dia punya Bapak. Kalau punya Kak Aisyah, Bapak untuk Aisyah ke jalan yang benar melalui kebenaran orang tua. Apa namanya Aisyah? Dengan Aisyah dan kita sama. Tidak boleh membeda-bedakan, tidak boleh mengucilkan atau ngebully dia. Oke, janji tidak boleh ngebully Aisyah ya? Tidak boleh. Baik ya. Di sini Yesus menyelamatkan manusia melalui apa? Yesus menyelamatkan manusia melalui apa? Angkat tangan. Angkat tangan. Saya tidak terima jawaban yang tidak angkat tangan. Yesus menyelamatkan manusia itu melalui apa tadi? Mukjizat. Ya, ada yang lain kaitan membantu orang. Ada yang punya jawaban sebenarnya pada benar. Yesus menyelamatkan manusia melalui ajarannya, kasihnya, lalu pengorbanannya dan wafatnya di kayu salib. Yesus menyelamatkan manusia itu melalui ajarannya dia yang bisa mereka kalau kalian sering baca Alkitab, jadi sampaikan melalui Alkitab. Ada juga dicantumkan di buku paket paku. Semuanya ada di situ ajarannya. Lalu dari nilai kasihnya, pengorbanannya dia wafat di kayu salib. Dia wafat di kayu salib itu bukan karena dosanya sendiri, tapi karena dosanya siapa? Manusia. Lalu kita ke topik yang berikutnya kita tanda-tanda Yesus sebagai juru selamat. Ada berapa tanda-tanda Yesus sebagai juru selamat? 3, Bu. Ada 3. Oke, sebutkan. Yesus mengasihi sesama. Ya, Yesus mengasihi sesama. Apa lagi? Yesus melakukan mukjizat. Yesus melakukan mukjizat. Ya, yang terakhir? Yesus melakukan kebaikan. Iya, Yesus melakukan kebaikan. Di dalam Yesus mengasihi semua orang itu, Yesus seringkali berbuat apa? Berbaik melalui ya, melalui orang lain. Di mana Yesus seringkali menerima orang yang miskin, selalu mendekatkan kepada orang yang miskin, lalu menerima orang yang berdosa dan membantu orang yang sakit. Nah, kalau kalian pernah nonton atau pernah baca ayat Alkitab, apakah Yesus pernah meninggikan orang yang berdosa? Tidak. Apakah Yesus pernah menjauh dari orang yang miskin? Tidak. Apa Yesus lihat begitu sudah ketika lihat orang yang sedang sakit? Pernah? Tidak. Nah, di sini bukti Yesus menerima orang yang berdosa itu. Dia dalam mengorbankan dirinya, wafat di kayu salib. Lalu semiskin-miskinnya orang
tindakan dari kita kelas dalam tempatnya. Tindakan dia dari teman-teman yang lain melakukan penyembuhan Tuhan. Ya, mana temannya kita? Ada yang kita jawab. Tindakannya sama seperti ada yang lain? Ada berapa? Oh, ya, kata. Ada yang lain? Perbuatan. Adik-adik, Yesus melakukan mukjizat menyembuhkan orang sakit, memberi makan orang banyak, lalu membangkitkan orang ramah. Nah, sama tadi kata menyembuhkan orang sakit tadi sudah jelas sebelumnya. Mukjizat atau memberi makan orang banyak itu, kalau kalian pernah baca ayat atau Injil, silakan sih dia tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Pernah baca? Yesus memberi makan 5.000 orang itu dengan ya. Kalian tahu berapa roti, berapa ikan? Dua roti atau 5 roti itu ikan? Mau ubah satu roti itu menjadi berapa? 5.000. Yesus memberi makan. Yesus memberi makan orang banyak itu, dan dia menunjukkan mukjizat itu pada saat mengubah beberapa roti itu menjadi banyak, mengubah beberapa ekor ikan tadi menjadi roti, mengubah beberapa ekor ikan itu menjadi banyak, supaya 5.000 orang itu bisa makan. Oke. Lalu yang terakhir tadi membangkitkan orang mati. Yesus pernah membangkitkan orang mati itu pada anak gadis yang berusia 12 tahun. Kalau kalian pernah baca di ayat-ayat itu, kalian tahu tentang Yesus yang membangkitkan orang mati. Nah, dari mukjizat itu menunjukkan bahwa itu kuasa Allah itu hadir dalam diri mana? Ya, dalam diri manusia, dalam diri Yesus Kristus. Lalu yang ketiga tadi, Yesus mengajarkan kebaikan. Yesus mengajarkan kebaikan terhadap manusia itu melalui apa? Melalui nilai yang tahu kata, melalui nilai apa? Engkau apa? Yesus mengajarkan tentang apa? Ya, kita tentang apa kita? Yesus mengajarkan kasih, pengampunan, kerendahan hati, dan kepedulian terhadap sesama. Seringkali Yesus mengampuni orang-orang yang berdosa, akan dia rela mengorbankan diri demi menyelamatkan manusia dari apa? Dari dosa. Sampai perwakilan dari adik-adik menyampaikan pengalamannya yang berbeda dengan keluarga. Kasih, pengampunan, kerendahan hati, dan kepedulian terhadap sesama. Sampai perwakilan satu orang atau satu laki-laki, satu perempuan. Pasang.
kata selamat. Nanti orang tua nanya Lebih tepatnya itu membimbing atau mengarahkan Mengarahkan. diskusi. Ya, itu kan siapa moderatornya, siapa pemilih.
Barangkali orang Aisyah berdoa saja memohon perlindungan kepada Muhammad atau kepada Nabi Muhammad supaya bisa melepaskan amalan Aisyah. Sungguh yang sering kita alami, yaitu bisa merasa sendirian, bisa kita mengalami masalah-masalah yang lebih besar. Terus pernah mengajarkan dia apa? Coba Aris ulang kali menjelaskan saya. Ya, bisa apa tadi Aris? Aris bisa apa tadi? Baik, tolong fokus ke depan Aris, bisa? Di saat kita merasa sendirian tadi, tidak dihargai atau mengalami masalah yang lebih besar, Yesus mengajarkan bahwa kita tetap berharga di mata siapa? Dan itu mengajarkan bahwa kita tetap berharga di hadapan Tuhan. Seburuk-buruknya orang itu, Tuhan tidak pernah bilang bahwa kau berbangsa. Tidak. Kamu tetap berharga di mata saya. Walaupun di mata sesama manusia kamu bisa buruk, tetapi di mata Tuhan itu kamu tetap berharga. Begitu pula dengan ajaran hidup Yesus. Jadi kalian tidak boleh mencintai orang yang berbeda agama. Karena mereka sudah berharga di mata Tuhan. Tadi, dia sangat berharga, bukan istimewa. Jadi kalian tidak boleh mencintai orang lain atau membuli orang lain. Bisa pahami? Bisa. Namanya sekolah bisa paham? Lalu yang terakhir ini, kita mengenal tentang Yesus. Yesus seringkali mengajarkan nilai mengampuni, kerendahan hati, dan peduli terhadap sesama, dan saling menghargai orang lain. Hidup Yesus atau hidup Nabi Muhammad menjadi contoh bagi kita di kehidupan kita sehari-hari. Kehidupannya Yesus menambahkan atau sebagai contoh untuk kita, untuk kehidupan sehari-hari, untuk masa depan kita. Yesus saja bisa mengampuni orang yang berdosa. Seringkali peduli terhadap sesama, membantu orang lain. Masa kita sebagai manusia yang hanya tinggal melanjutkan, tidak bisa melakukan itu semua. Tapi saya harap setelah mendengarkan materi yang Ibu bawakan ini, kalian bisa merubah diri atau merubah sikap kalian ke jalan yang baik, jalan yang benar. Sebagai contohnya ini,
Ya itu. Yang lain ikut. Gimana Bapak? Sudah. Semangat. Ibu hanya mengingatkan kembali pada pagi hari ini, karena Yesus itu sudah berubah secara nabi atau itu biasa. Melainkan dia itu sebagai apa tadi? Bersama dengan putra. Kenapa dia disebut sebagai asal dari Allah? Dan dia memiliki hubungan yang istimewa dengan Allah Bapa, serta diutus ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Kita bisa jelaskan kembali apa yang saya sampaikan? Bisa. Kita. Baik. Kenapa Yesus juga disebut sebagai juru selamat? Karena Yesus menyelamatkan manusia dari dosa dan memberi kehidupan baru lewat ajaran, kasih, pengorbanan, dan wafatnya di kayu salib. Adik-adik, hal itu dibuktikan lewat sikap yang mengasihi semua orang. Melakukan mukjizat sebagai tanda kuasa Allah, serta mengajarkan nilai baik seperti kasih, pengertian, kerendahan hati, dan kepedulian yang saya jelaskan sebelumnya. Adik-adik, bagi kehidupan kita, Yesus mengajarkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan manusia. Bahkan saat kita merasa dikecewai, tidak berharga atau kehilangan arah, Yesus tetap ada. Dia tidak pernah meninggalkan kita dalam posisi apapun. Adik-adik, kita diajak untuk meneladani Yesus dengan mengampuni, rendah hati, peduli, dan membantu sesama dalam kehidupan sehari-hari. Saya kira begitu juga dengan Aisyah. Ya guys. Baik adik-adik, pertemuan KDM kita pada pagi hari ini seharap tugas kelompok yang diberikan tadi minggu depan bisa dipresentasikan. Bisa ya. Tidak boleh seperti sebelum-sebelumnya. Kalau ditanya sudah, baru nunggu baru kerja. Kalau jadi PR itu satu pekerjaan. Bisa. Baik adik-adik, teman kita sampai di sini. Karena awalnya awal pembelajaran ini mulai baik dengan selama hari ini juga dengan sampai kesempatan. Ya, bisa minta saya. Berdiri, kita belum nafas karena Anis.